Kasepuhan Ciptagelar atau biasa disebut Kampung Ciptagelar merupakan pusat kasepuhan yang berada di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Sukabumi, Bogor, dan Banten. Ciptagelar sendiri merupakan kampung dengan segala keistimewaannya, yaitu tradisi yang masih memegang teguh adat istiadat dari warisan para leluhur, serta budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ciptagelar merupakan kampung yang terletak di atas Gunung Halimun dengan ketinggiannya yang mencapai 1050 meter di atas permukaan air laut. Udaranya yang sejuk cenderung dingin menjadikan kampung Ciptagelar dikenal dengan nama Kampung di Atas Awan. Kampung ini memiliki banyak lumbung padi untuk persediaan bahan pangan bagi warganya. Dari semua lumbung yang ada di kampung ini, ada sebuah lumbung yang bernama Leit Sijimat yang memiliki fungsi strategis bagi ketahanan pangan untuk warga Ciptagelar. Jika warga membutuhkan padi ketika masa panen lama tiba, mereka bisa meminjam padi yang ada di dalam Leit Sijimat. Warga hanya meminta kepada sesepuh atau pimpinan adat, maka sudah bisa meminjam padi dari Leit Sijimat. Dan cara menggantinya tanpa melebihkan ataupun mengurangkan jumlah padi yang dipinjam. Meski dikelola pimpinan adat, Leit Sijimat ini memang digunakan untuk kepentingan bersama seluruh warga Ciptagelar. Cara warga Ciptagelar mempertahankan pola hidup warisan leluhur di bidang pangan adalah cerminan dari kearifan budayanya. Kampung Ciptagelar berada di satu kesatuan adat Banten Kidul yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Bahkan tradisi itu diturunkan sejak 649 tahun yang lalu saat nama kampung ini berubah nama dari Kampung Ciptarasa menjadi Kampung Ciptagelar. Dan bertani di Kampung Ciptagelar sendiri menjadi kewajiban bagi warganya yang tinggal di sana. Tatanan Kasepuhan Ciptagelar dalam hal pertanian itu harus menjaga tatanan adat dan tradisi. Pertama, menanam padi harus setahun sekali. Semua urusan dengan padi harus manual. Kemudian jenis padi yang ditanam harus lokal. Nah, ngomong lokal artinya asli, bibitnya masih apa yang diturunkan oleh leluhur. Keaslian ini kita masih menanam ada 168 varietas paling tidak, itu yang aslinya. Kemudian dengan anakannya bisa sampai 300-an. Kemudian juga kita simpan di lumbung. Lumbung kami kalau data sensus tahun 2015 saja sudah 10.800-an lumbung. Jadi kalau tahun ini diperkirakan lebih dari 11.000 lumbung biasa dikeluarkan dipakai oleh keluarga yang ada di Kasepuhan ini. Itu tahun 2017 jumlah padi yang ada di lumbung kami itu cuma cukup untuk 95 tahun ke depan. Warga kampung Ciptagelar berpindah-pindah tempat tinggal pun memiliki alasan tersendiri, yaitu jika sesepuh yang ada di kampung Ciptagelar mendapatkan mimpi yang berisi wangsit dari leluhur untuk berpindah. Mereka pun harus mengikuti mimpi tersebut. Dan
Ini alasannya mengapa rumah-rumah di Ciptagelar tidak ada yang menggunakan material bangunan tetap. Pemukiman masyarakat Ciptagelar merupakan contoh asli dari pola kampung masyarakat Sunda pada umumnya. Bangunan-bangunan seperti lumbung, lisung, dan rumah panggung menunjukkan pola perkampungan khas masyarakat tradisional Sunda. Walaupun kampung yang tetap kental akan adat istiadatnya, warga kampung Ciptagelar tidak menutup diri terhadap inovasi luar. Terbukti dengan masuknya teknologi ke kampung ini. Dan Ciptagelar yang sekarang adalah kampung dengan segala kecanggihannya. Bahkan warga kampung di sini dapat membuat berbagai alat keperluan untuk kampung Ciptagelar. Contohnya, membangun mikrohidro, pembangkit listrik tenaga air. Bahkan, kampung ini mempunyai channel TV yang bernama Ciga TV dan masih banyak yang lainnya. Dan dari semua teknologi yang ada di kampung Ciptagelar, ada sosok yang bernama Baugi Sugriyana pelopor di balik itu semua. Abah Ugi itu seorang figur ya yang benar-benar bergerak, udah ada kelihatan di bidang elektronik. Dengan begitu maka warga merasa senang, kemudian merasa bahagia karena bukan saja hanya kita bisa melihat TV nasional, tetapi bisa juga melihat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gambar yang alhamdulillah berhasil. Hasil itu kemudian benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Abah itu. Untuk mencapai kampung Ciptagelar, pengunjung disarankan membawa kendaraan yang teruji. Karena akses untuk mencapai kampung ini masih susah dan sulit. Jika kendaraan roda 4 disarankan membawa 4-wheel, dan jika kendaraan roda 2 disarankan membawa trail. Jika dihitung perjalanan dari Jakarta, menempuh jarak waktu sekitar 10 jam. Namun, rasa lelah yang dirasakan terbayar dengan apa yang ada di Ciptagelar. Dan semua hal yang dapat kita ambil dari kampung ini, Ciptagelar mengajarkan kita bagaimana cara mempertahankan adat istiadat dari warisan para leluhur dan budaya yang masih mendominasi. Tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi hingga saat ini.